Drama besar kembali terjadi di pedok Honda Asia setelah race 2 Misano. Bukan hanya soal hasil balapan, tetapi juga soal ketegangan antara Veda Ega Pratama dan tim penasehat Honda Asia yang dianggap mengabaikan data telemetri. Situasi ini bahkan membuat komentator internasional menyebut bakat Veda akan sia-sia jika terus begini. Di race 1, Veda tampil luar biasa. Ia melesat di barisan depan, bersaing ketat hingga mampu bertahan di posisi 4 besar. Semua berjalan baik berkat racikan mekanik dan eksekusi yang rapi di lintasan. Namun di race 2, keadaan berubah drastis. Motor kehilangan performa, Veda kesulitan menjaga ritme, dan hasilnya jauh dari ekspektasi. Sumber internal menyebut penyebabnya adalah analisa tim penasehat yang keliru. Telemetri yang sudah jelas menunjukkan kebutuhan motor justru diabaikan. Strategi setup pun melenceng, membuat kerja keras mekanik dan bakat Veda tak terbayar. Ketegangan tak terhindarkan. Kamera sempat menangkap Veda berbicara dengan nada tinggi kepada penasehat tim. Gestur tubuhnya jelas menunjukkan rasa kecewa dan frustasi. Bagi Veda, percuma punya mekanik yang berkualitas bila analisa teknis dan tim justru merusak semua persiapan. Situasi ini turut menjadi sorotan komentator FIM Junior GP. Dalam siaran langsung mereka menyebut bahwa Veda memiliki bakat luar biasa, namun bakat itu akan sia-sia jika tidak ditopang oleh paket motor dan tim yang mampu mengelola data dengan benar. Komentator ini membuat publik kian menekan Honda Asia yang dituntut segera berbenah agar potensi besar Veda tidak terus tertahan oleh kesalahan strategi internal. Drama di race 2 Misano menjadi tamparan keras bagi Honda Asia. Veda telah membuktikan kapasitasnya di race 1, namun tanpa analisa tepat dan pemanfaatan telemetri, semua kerja keras bisa runtuh begitu saja. Pertanyaannya, apakah Honda Asia mampu menjaga bakat emas ini, atau justru membiarkannya terbuang sia-sia? Once again, the pace is so hot this morning. We're edging towards 26 degrees. Veda harus lihat rivalnya Uriarte didukung paket motor dan tim lengkap. Aksinya di Misano tak terbendung. Di race 2 Misano, perbedaan dukungan tim dan paket motor kembali terlihat jelas. Veda Ega Pratama harus berjuang keras sementara rival utamanya Uriarte tampil tak terbendung dengan dukungan tim dan motor yang jauh lebih komplit. Sejak awal balapan, Uriarte menunjukkan dominasinya. Paket motor yang bertenaga ditambah strategi tim yang matang membuat rider Spanyol itu begitu nyaman menguasai jalannya race. Setiap tikungan dijalani dengan presisi, setiap akselerasi terasa sempurna, dan rival pun sulit menempel. Di sisi lain, Veda terlihat kesulitan mempertahankan ritme. Meski bakat alaminya mampu membuat beberapa manuver berani tanpa dukungan motor yang seimbang, usahanya seperti terbatas. Di beberapa momen Veda hanya bisa melihat bagaimana Uriarte melesat semakin jauh dengan kombinasi rider, tim, dan motor yang menyatu sempurna. Banyak pengamat menilai bahwa inilah perbedaan besar antara paket tim yang lengkap dengan tim yang masih berproses. Uriarte memiliki dukungan teknis maksimal, sementara Veda harus berjuang di tengah keterbatasan. Hasilnya aksi Uriarte nyaris tak terbendung, sementara potensi besar Veda kembali tertahan. Dominasi Uriarte menjadi bukti betapa pentingnya dukungan penuh dari tim dan motor yang tepat. Veda masih menyimpan talenta besar, namun pertanyaannya, kapan ia bisa mendapatkan dukungan yang sama lengkapnya agar mampu membalas dominasi rivalnya di lintasan? Sinyal bahaya Veda sebelum terlambat, pilih pabrikan untuk Moto3. Masa depan karir Veda Ega Pratama kembali jadi bahan perbincangan hangat. Talenta besar di FIM Junior GP membuat banyak pihak mulai memberi sinyal bahaya. Jangan sampai terlambat menentukan pabrikan yang tepat untuk langkah berikutnya menuju Moto3. Veda sudah membuktikan diri sebagai rider muda penuh potensi, manuver agresif, konsistensi, dan keberaniannya di lintasan RBRC kemarin menjadi sorotan internasional. Namun keterbatasan paket motor dan strategi dari Honda Asia membuat bakatnya belum sepenuhnya meledak. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran. Banyak pengamat menilai bila Veda terus bertahan tanpa dukungan penuh, ia bisa kehilangan momentum emas untuk berkembang. Sinyal bahaya pun mulai terdengar. Jangan sampai Veda terlambat memilih pabrikan yang bisa memberinya kesempatan besar di level Moto3. Di pedok, pembicaraan mengenai masa depan Veda semakin kencang. Komentator bahkan terang-terangan menyebut bahwa dengan bakat sebesar ini, Veda layak mendapatkan tim dan pabrikan yang serius menggarap karirnya. Jika tidak, peluang bersaing di level dunia bisa terhambat.
Beberapa nama pabrikan disebut-sebut sudah melirik, namun semuanya kembali ke keputusan Honda Asia dan manajemen VEDA sendiri. Apakah akan tetap bertahan dengan janji pengembangan atau membuka jalan baru dengan pabrikan yang lebih siap mendukung ambisi besarnya? Waktu terus berjalan dan VEDA kini berada di persimpangan penting. Sinyal bahaya sudah jelas terdengar. Pertanyaannya, apakah keputusan tepat akan diambil sebelum semuanya terlambat? Atau justru VEDA akan terjebak dalam keterbatasan paket motor yang menahan bakatnya bersinar di Moto3? Jadi menurut kalian gimana nih dengan aksi VEDA ini, gengs? Apakah harus keluar dari pabrikan Honda Asia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.